Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Dr. Elo. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu white coat syndrome atau sindrom jas putih atau sindrom hipertensi jas putih. Ada 4 poin yang mau aku bahas di sini. Yang pertama adalah apa itu white coat syndrome. Yang kedua adalah bagaimana kita mendiagnosa white coat syndrome. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan dengan orang-orang yang memiliki white coat syndrome. Dan yang keempat, apakah white coat syndrome memerlukan terapi atau tidak. Oke, poin yang pertama. Jadi, white coat syndrome adalah kondisi yang secara normal seseorang tidak memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi sebelumnya. Tapi pada saat seseorang itu memasuki lingkungan rumah sakit atau di tempat praktek dokter, pada saat menunggu, cemas, gugup, sehingga ketika ditensi, tekanan darahnya ditemukan tinggi. Biasanya pasien akan bilang gini, dok, biasanya tensi saya nggak pernah tinggi ya, kenapa sekarang jadi tinggi ya? Nah, itu biasanya white coat syndrome. Diagnosa white coat syndrome ini dapat ditegakkan bila didapati tekanan darah di atas 140/90 atau dalam 24 jam ditemukan beberapa waktu di mana tensinya itu menjadi normal, atau dalam waktu 7 hari ada hari-hari tertentu 2 atau 3 hari di mana pada saat ditensi pasien itu tensinya normal. Tetapi ketika pasien itu memasuki lingkungan rumah sakit, tensinya menjadi tinggi lagi. Nah, sebenarnya penyebab dari ini biasanya adalah kecemasan. Jadi orang-orang dengan white coat syndrome pada dasarnya mereka memiliki riwayat kecemasan atau anxiety atau depresi, sehingga pada saat dia memasuki lingkungan rumah sakit, dia menjadi cemas. Mungkin dia melihat alat-alat yang ada di rumah sakit yang menurut dia itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, sehingga rasa cemas itu akan semakin meningkat. Nah, dasar dari white coat syndrome ini adalah walaupun namanya white coat syndrome ya, jadi sindrom jas putih atau hipertensi jas putih. Pada kenyataannya, tensi tinggi itu bukan karena lihat jas dokter warna putih, enggak. Karena pada kenyataannya sekarang dokter-dokter banyak yang praktek nggak pakai jas putih kan, tapi kondisi ini tetap banyak ditemukan. Untuk menegakkan apakah pasien itu memiliki white coat syndrome atau tidak, jadi ada satu teknik yang disebut sebagai ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitor. Jadi alat ini dipakaikan ke pasien dengan tujuan untuk memonitor tensi pasien dalam 24 jam yang diukur setiap 20-30 menit. Tapi alat ini tidak tersedia pada semua fasilitas sebenarnya karena cukup mahal. Pilihan yang kedua biasanya dokter akan menyarankan untuk pasien punya tensimeter digital di rumah. Jadi kita akan sarankan ke pasien, coba deh Bu, tensi di rumah sendiri dalam 24 jam. Boleh dalam beberapa jam sekali atau boleh sehari sekali. Nanti dilihat dari setiap hari itu apakah ada waktu-waktu tertentu yang tensinya itu cenderung lebih banyak normal. Aku masuk ke tips buat kalian yang punya gejala white coat syndrome. 1. Kuncinya adalah relax. Bila kita memasuki lingkungan rumah sakit, kita harus membuat diri kita relax. Tarik nafas dalam, duduk dengan santai, dengan tenang, dan jangan takut untuk minta waktu. Jadi, kalau kita lagi di tensi tiba-tiba tinggi, bilang ke perawatnya atau bilang ke dokternya, dok, saya boleh minta waktu 5 menit, saya mau istirahat sebentar atau saya mau relax sebentar, nanti boleh ditensi ulang lagi setelah 5 menit. Biasanya akan ada perbedaan antara hasil tensimeter yang pertama dengan yang kedua. Biasanya yang kedua itu lebih banyak akan lebih rendah dibanding yang pertama, karena pasien lebih rileks, kemudian dia bisa menenangkan diri. Yang kedua adalah pilih ruangan yang lebih tenang. Biasanya kan kalau di UGD itu rame ya, di UGD rame atau di ruang tunggu dokter. Biasanya kalau kita mau ke poli dokter spesialis, kita tuh akan ditensi di ruang tunggu sebelum masuk ke ruang praktek dokter.
Kadang lingkungan ramai itu bikin kita cemas juga. Ya, boleh kita minta ke perawatnya atau kepada tenaga medis yang melakukan tensi itu untuk boleh nggak saya ditensi di ruangan yang lebih tenang. Soalnya saya biasanya tensi tinggi nih kalau di tempat-tempat ramai seperti ini. Tips yang ketiga, bicara. Boleh dokternya yang mengajak berbicara pasiennya, boleh kita sebagai pasien ajak bicara dokternya. Itu biasanya akan membantu supaya kita lebih rileks. Kenapa? Karena dengan berbicara, biasanya pasien itu akan teralihkan. Dokter biasanya akan menyarankan untuk santai aja pak, ayo tarik nafas dalam, nanti ditensi ulang lagi, nggak apa-apa kok gitu. Ini biasa. Oke, aku masuk ke poin terakhir. Jadi, apakah white coat syndrome itu membutuhkan terapi atau tidak? Sampai sekarang itu masih kontroversi. Beberapa teori mengatakan bahwa pasien-pasien dengan white coat syndrome itu cenderung akan menjadi hipertensi di masa mendatang. Tetapi beberapa teori juga mengatakan tidak. Dan apakah setiap pasien white coat syndrome itu memerlukan obat? Ini masih kontroversi juga. Karena pada kenyataannya bila kita perbaiki kondisi atau kita bikin pasiennya santai atau pasien lebih rileks, biasanya tensinya akan turun. Pada beberapa teori mengatakan bahwa white coat syndrome itu tidak berhubungan dengan pola diet yang kita konsumsi, tidak juga berhubungan dengan kurang olahraga atau kurang gerak, tapi beberapa teori juga mengatakan perbaikan konsumsi diet atau pola makan dan mengurangi asupan garam dan makan makanan berlemak itu membantu. Tapi ini masih kontroversi ya. Jadi memang dasar dari white coat syndrome ini adalah psikis pasien. Karena kebanyakan ditemukan pada pasien-pasien yang mudah cemas, kemudian tegang ya, masuk rumah sakit jadi gugup. Nah, pada kasus-kasus seperti ini biasanya tensinya akan cenderung tinggi. Tapi kunci utamanya memang adalah kepada pasien dibuat kondisinya menjadi rileks. Buat kalian yang memiliki kondisi white coat syndrome, ada baiknya kalau kalian punya tensimeter sendiri di rumah. Dan yang kedua, nggak usah tegang kalau di rumah sakit. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan komen untuk ide-ide dan saran-saran kalian mau aku bahas apa di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video baru apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.